Salam saudara sekalian, puji Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai memberi bagian yang kedua. Memberi adalah kewajiban atau kewajiban adalah memberi bagian yang kedua. Saya akan kembali bacakan dari kitab Markus pasal yang ke-12 ayat 17. Ingat, ayat ini ditulis dalam 3 kitab, yaitu Matius, Lukas, dan juga Markus. Ya, kalau sudah ditulis berulang-ulang berarti ayat ini supaya betul-betul menjadi perhatian kita secara serius. Tuhan mau berbicara secara khusus kepada setiap kita dan kepada setiap umatnya, dan supaya kita boleh hidup di dalamnya. Saya akan baca Markus 12 ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saya ulangi. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Garis bawahi kata berikanlah dan kata wajib. Sekali lagi, kita perlu menggarisbawahi kata berikanlah dan kata wajib. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kata berikanlah itu menunjukkan kata perintah. Jadi yang pertama, bahwa di sini Tuhan memerintahkan kita untuk memberi. Jadi memberi itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, apa yang wajib? Kata wajib. Jadi yang kedua, memberi adalah kewajiban. Ya. Jadi yang pertama, memberi itu adalah perintah Tuhan. Memberi adalah kewajiban. Baik kepada di sini adalah Kaisar, karena pada saat itu Roma dipimpin oleh Kaisar. Nah, kalau negara kita dipimpin oleh presiden dengan dikuasai oleh yang namanya pemerintah. Jadi presiden itu adalah wakil daripada pemerintah. Jadi dengan kata lain, kalau dalam konteks negara kita adalah memberi kepada pemerintah, memberi kepada Allah, itu adalah perintah Tuhan. Dan bukan hanya perintah, itu adalah kewajiban setiap kita. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk memberi baik kepada negara atau pemerintah maupun kepada Allah? Seperti yang saya jelaskan di bagian pertama, memberi kepada negara itu yang disebut dengan pajak. Memberi kepada Allah itu yang disebut dengan persembahan. Kembali pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk memberi? Dan kenapa Tuhan Yesus menyatakan bahwa memberi itu adalah kewajiban, baik memberi kepada negara maupun memberi kepada pemerintah. Memberi kepada Allah. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa memberi itu adalah kewajiban dan kenapa Tuhan perintahkan untuk memberi. Alasannya adalah bahwa kalau Tuhan memerintahkan kita untuk memberi, kalau Tuhan menyatakan bahwa memberi adalah kewajiban, karena Tuhan mau mengajarkan beberapa hal. Ya. Kalau Tuhan memerintahkan kita memberi, dan kalau Tuhan menyatakan memberi adalah kewajiban, karena Tuhan mau mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, Tuhan mau mengajarkan setiap kita untuk belajar hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan mau mengajarkan supaya kita hidup mengandalkan Tuhan. Dan bukan mengandalkan kekayaan, bukan mengandalkan uang, bukan mengandalkan yang lain, tapi mengandalkan Tuhan. Saudara sekalian, uang itu sangat penting. Untuk mendapatkan banyak-banyak hal diperlukan yang namanya uang.
Tetapi ingat, saudara sekalian, uang itu bukan tempat andalan kita. Kekayaan itu penting, tetapi ingat, kekayaan bukan andalan kita. Oleh sebab itu Tuhan di sini perintahkan supaya kita boleh memberi. Memberi apa? Memberi uang, memberi kekayaan kepada siapa? Kepada pemerintah, kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita belajar dalam hidup ini kita mengandalkan Tuhan. Kita menaruh harap kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu, saudara. Ketika kita mengandalkan yang lain selain Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Kenapa cemburu? Setiap kita adalah milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, kita mengandalkan yang lain, maka Tuhan akan cemburu. Dan Tuhan rindu setiap kita boleh mengandalkan Dia dan menaruh harap hanya kepada Dia. Kemudian yang kedua, kenapa Tuhan perintahkan memberi dan Tuhan menyatakan memberi adalah kewajiban? Yang kedua, Tuhan mau mengajarkan apa, saudara? Mengajarkan tentang kepedulian. Ya. Mengajarkan supaya hati kita dipenuhi dengan hati yang peduli. Peduli kepada siapa? Peduli kepada pemerintah. Peduli kepada negara. Kita hidup di negara Indonesia, kita cari nafkah di negara Indonesia, kita lahir di negara Indonesia. Ketika kita memberi kepada negara, saudara sekalian, kita membayar pajak. Itu apa? Karena Tuhan mau Tuhan mau mengajarkan supaya kita boleh peduli kepada negara kita. Yang kedua, supaya kita peduli kepada sesama. Ya. Ketika kita memberi, saudara sekalian, memberi kepada Allah, bukan karena Allah butuh, tetapi karena umatnya yang butuh, saudara sekalian. Umat Tuhan, sesama kita itu butuh sesuatu. Butuh pemberian kita. Kita juga butuh, saudara-saudara yang lain juga butuh. Nah, kalau Tuhan memerintahkan kita memberi dan Tuhan menyatakan memberi adalah kewajiban, karena Tuhan mau mengajarkan supaya kita belajar peduli kepada sesama yang susah, kepada sesama yang menderita, kepada sesama yang lemah, supaya kita boleh ikut memperhatikan mereka. Yang kedua, yang berikutnya peduli kepada siapa? Tuhan mau mengajarkan supaya kita peduli kepada pelayan Tuhan. Tuhan mengatakan, berilah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, bukan karena Allah butuh, tapi karena pelayan Allah itulah yang membutuhkan. Jadi Tuhan mau mengajarkan supaya kita juga bukan saja peduli kepada negara, peduli kepada sesama, tapi juga peduli kepada pelayan-pelayan Tuhan, kepada pelayan-pelayan Allah, saudara sekalian. Ya. Kalau dalam konteks kita, saudara sekalian, pelayan Allah artinya mereka yang dipanggil secara khusus ya, untuk melayani Tuhan, melayani Allah, dan secara penuh hidup mereka hanya bagi Tuhan, untuk melayani umat Tuhan. Melayani Allah berarti apa? Melayani umat Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan nyuruh kita memberi dan Tuhan mengatakan memberi adalah kewajiban, Tuhan mau mengajarkan supaya kita peduli terhadap pelayan-pelayan Tuhan. Ingat saudara, pelayan Tuhan, mereka adalah orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan menjadi hambanya, menjadi pelayannya, dan yang dilayani juga adalah umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memberi sebagai wujud kepedulian kita kepada pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan ada di mana-mana. Ya, saya mengenal ada banyak pelayan Tuhan dari berbagai gereja, dari berbagai denominasi, dari berbagai daerah, dari berbagai kota, saudara sekalian. Kalau boleh saya katakan secara jujur, pelayan Tuhan itu begitu banyak.
tetapi sebagian besar hidup mereka tidak kelebihan, juga tidak kekurangan. Tapi apa? Pas-pasan, saudara sekalian. Ya. Banyak di antara mereka yang hidupnya pas-pasan. Dan mereka membutuhkan yang namanya apa? Kepedulian. Dari siapa? Dari umat Tuhan. Kalau bukan dari umat Tuhan yang peduli, siapa lagi yang peduli kepada para pelayan Tuhan? Mungkin ada yang mengatakan, loh saya udah memberi persembahan tuh kepada gereja ini, tapi malah buat kemewahan. Ingat saudara sekalian, bagian kita adalah memberi. Ya. Kalau ada orang yang menyalahgunakan pemberian yang kita berikan, itu ingat Tuhan punya mata, Tuhan punya telinga, dan Tuhan yang akan menjadi hakimnya. Bagian kita adalah peduli. Kita memiliki hati yang peduli kepada pelayan Tuhan. Kitalah yang harus memperhatikan pelayan Tuhan, saudara. Kalau dalam gereja Tuhan, berarti orang Kristenlah yang harus memperhatikan para pelayan Tuhan. Nah, kalau kita memberi, kalau kita melakukan kewajiban kita, itu sebagai wujud kita peduli terhadap para pelayan Tuhan. Hal yang berikutnya adalah, saudara, kalau Tuhan memerintahkan kita untuk memberi dan Tuhan menyatakan memberi adalah kewajiban, karena Tuhan mau mengajarkan ketaatan kepada otoritas. Tuhan mau mengajarkan setiap kita untuk memiliki hati yang taat kepada otoritas. Tuhan perintahkan berilah kepada kaisar atau kepada negara, kepada pemerintah. Itu adalah otoritas dalam sebuah negara, dalam sebuah pemerintahan. Otoritas tertinggi adalah pemerintah. Tuhan minta supaya kita peduli, supaya kita taat kepada otoritas yang ada di atas kita. Berarti negara, pemerintah. Kalau kepada Allah kita juga punya otoritas, saudara sekalian. Nah, ketika Tuhan perintahkan kita memberi, dan Tuhan menyatakan memberi adalah kewajiban, Tuhan mau mengajarkan tentang ketaatan kepada otoritas. Otoritas tertinggi adalah Allah. Kalau dalam suatu negara berarti pemerintah, mungkin kaisar, mungkin perdana menteri. Kalau dalam gereja Tuhan berarti pemimpin rohani, para pendeta, para gembala. Dalam keluarga berarti orang tua, berarti suami itu adalah pemegang otoritas yang Tuhan nyatakan. Otoritas itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan mau ketika kita memberi, Tuhan mau mengajarkan ketaatan kita kepada otoritas. Tuhan mau mengajarkan ketaatan buat setiap kita. Makanya memberi adalah perintah. Berikanlah itu adalah perintah. Bagian kita adalah taat terhadap perintah itu. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah beberapa hal yang dapat kita renungkan kenapa Tuhan perintahkan untuk memberi, kenapa Tuhan menyatakan memberi adalah kewajiban, karena Tuhan mau mengajarkan yang pertama supaya hidup kita mengandalkan Tuhan, supaya kita belajar memiliki hati yang peduli kepada negara, kepada pemerintah, kepada sesama, kepada pelayan Tuhan, dan Tuhan juga mau mengajarkan ketaatan kepada otoritas. Dan kalau Tuhan perintahkan kita memberi, bukan untuk mengurangi harta kita, bukan untuk mengurangi kekayaan kita, bukan untuk membuat kita miskin, tapi sebaliknya, saudara sekalian. Itu adalah cara di mana Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Tuhan katakan dalam Yeremia 17, di sana dikatakan ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan yang lain, Tuhan katakan diberkatilah.
Kalau kita memberi, saudara sekalian, kepada orang yang lemah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan pun tidak mau berhutang kepada kita. Kalau kita mengembalikan atau memberi persepuluhan, itu juga merupakan cara di mana Tuhan akan memberkati kita, dan merupakan cara di mana Tuhan akan memagari, memproteksi setiap harta, setiap kekayaan yang Tuhan memang percayakan kepada kita. Jadi saudara sekalian, bila apa yang kita renungkan hari ini, kalau kita memang mengimani dan mengamini, lakukan itu dengan tulus, dengan rela, dengan sukacita. Saya percaya Tuhan akan semakin memberkati kita. Haleluya. Amin.